podcast Raga Suara Barata. Aku harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Di podcast kali ini kita akan membahas dengan tema Bhinneka Tunggal Ika dalam masa modernisasi dan generasi JIS. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Aina selaku pemandu podcast kali ini. Tapi di podcast kali ini aku nggak bakal bahas sendirian nih, melainkan kita bakal bahas bersama-sama dengan teman-teman aku yaitu Hansa dan Hafiz. Welcome Hafiz, Hansa. Hai. Oke, sebelumnya boleh dong perkenalan dulu. Oke, mulai dari nama gua Hafiz. Nama gue Hansa, tapi bisa dipanggil Anca. Oke, tadi kita udah perkenalan dengan yang ini Hafiz dan yang ini Anca ya teman-teman. Jadi langsung aja kita masuk ke topik podcast kali ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika dalam bangsa modernisasi dan generasi JIS. Nah, sebelumnya pasti kita udah paham banget gak sih atau udah familiar banget dengan Bhinneka Tunggal Ika? Iya dong. Udah diulang dari SD ya kan ya. Nah, kalau gitu berarti penting banget dong Bhinneka Tunggal Ika nih dalam masa kini ataupun dari masa lalu itu menurut kalian penting kan pasti? Iya, Jelas. betul. Iya. Oke, kalau gitu gue mau minta pendapat kalian dong. Gimana pandangan kalian tentang Bhinneka Tunggal Ika? Maksud gue tuh kayak maknanya menurut kalian sendiri tuh gimana sih? Mungkin kalau dari gua makna dari Bhinneka Tunggal itu adalah semboyan negara Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua kan. Fase ini tuh kayak menggambarkan keberagaman yang ada di Indonesia baik dari segi suku, budaya, agama, bahasa. Namun meskipun berbeda-beda, semua elemen tersebut tetap bersatu dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Nah, menurut gue sendiri, Bhinneka Tunggal Ika tuh adalah semboyan yang menggambarkan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Mulai dari suku, agama, terus pulau-pulau. Nah, ini tuh menurut aku Bhinneka Tunggal Ika tuh menjadi sebagai pemersatu bangsa. Makanya itu penting banget buat kita. Oke, berarti kesimpulannya bisa diambil tuh Bhinneka Tunggal Ika tuh sebagai pemersatu bangsa kita ya kan. Bagaimana peran generasi muda atau kita sekarang ini Gen Z dalam pengimplementasian dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika? Kalau menurut gua generasi zaman sekarang ya kayak sekarang kan Gen Z Iya, ya, Gen Z namanya ya. Gen Z ya kan. Kayak banget ya. Dapat melestarikan Bhinneka Tunggal Ika dengan menghargai keberagaman, menggunakan media sosial untuk menyebarkan toleransi kayak kita tuh jangan kayak ngina-ngina agama-agama lain lah, iyalah dewasa dikit lah, ya elah. Terus menjaga solidaritas sosial, mempromosikan pendidikan multikultural dan menjadi agen perubahan yang mendukung persatuan dalam perbedaan. Itu kalau menurut gua gitu. Tapi tuh, lu tadi mention pengguna media sosial kan? Iya. Iya, gue setuju sih. Maksudnya kayak kalau buat generasi sekarang tuh kita identik banget sama teknologi yang Kita tuh otomatis. sekarang apa-apa kan pakai HP ya Iya. kan, pakai HP udah penting banget sekarang. Terus buat nulis ini, cerita ini Iya. di HP kan. Iya. Terus kayak kan at the same time tuh HP atau teknologi tuh bring banyak banget manfaat, tapi bukannya bakal ngasih ada dampak-dampak buruknya gitu juga ya. Benar. Iya sih, benar juga. Apalagi tuh generasi kita sekarang kan istilahnya tuh mayoritas dalam menggunakan media sosial ini. Jadi menurut aku harusnya tuh generasi kita membimbing generasi yang atas dan yang bawah, Boomer ya, sama Alpha. Supaya bisa kayak lebih mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika ini. Kayak misalnya tuh jangan nyebar-nyebar hoax Iya, atau benar. kayak apalagi kan sekarang tuh banyak yang ngehujat kayak si Ya, Jangan sebut merek. aduh nggak apa-apa, tapi ya intinya gitu sih. Iya, soalnya kayak dampak baiknya tuh kayak kita tuh bisa mudah menyebarkan informasi. Iya, asalkan kita hati-hati aja. Iya. Jadi makanya kuncinya Biar- tuh sebenarnya ada di generasi Biar kita kayak nggak sekarang. nyebar fitnah, nggak nyebar Iya. hoax lah. Iya. Sama kalau nggak salah tuh ada data yang bilang netizen Indonesia tuh netizen paling ganas gitu ya kan? Nah iya bener banget, netizen sekarang tuh ada beda dikit aja pasti langsung dihujat. Apalagi kan kayak sekarang tuh ada yang namanya FOMO gitu. Jadi sekalinya ada orang yang ngehujat tuh pasti orang lain tuh bakal ikut-ikutan. Iya, Padahal dia tuh ikut-ikutan doang gitu kan. Padahal nggak ngerti masalahnya. Padahal dia nggak apa. ngerti apa-apa ya. Iya. Iya. Aduh. Jadi jatuhnya tuh kayak lu ngehujat doang tuh ngikutin yang lain gitu kan? Iya, biar kayak kelihatan kayak ngerti banget sih, paling ngerti, terus biar kelihatan seru gitu kali ya. Tapi bukannya kalau misalnya kayak
kita nih ngehujat banyak orang tuh, yang ada orang tuh kena mental nggak sih, kayak selebgram sekarang berarti banyak yang kena mental. Iya. Tapi kan kasihan deh. masalahnya SDM kita juga kan belum Iya, setinggi minat itu. baca. Jadi belum belum cukup lah pengetahuannya, maksudnya harus lebih ditingkatin lagi menurut aku. Tapi aku juga, ini kan masuk ke diskriminasi ya. Aku pernah nemu contoh kasus tuh, ada DPR Bali, dia tuh dipecat karena kasus dia bilang pokoknya di Bali tuh ceweknya tuh harusnya berpakaian yang terbuka aja, rambutnya kelihatan, nggak usah ditutup-tutup. Menurut kalian itu tuh termasuk diskriminasi atau bukan? Menurut gue sih gimana ya? Soalnya secara dari ruang lingkup dia tuh ada di Bali yang Iya sih, mayoritas benar sih. agamanya Yang non muslim kan. Iya. Jadi mereka kayak buka aurat, buka kerudung gitu, tapi Iya. kayak nggak terlalu dikekang lah, soalnya kan mayoritas non muslim. Tapi menurut aku kayak dia ngomong kayak gitu buat kita yang muslim, apalagi yang di sana itu tuh kayak pasti tersinggung nggak Iya. sih denger kayak gitu tuh. Soalnya kayak dia bilang tuh seolah yang paling bener tuh kita harusnya ya udah harus kayak buka aja gitu loh selama itu. Iya, nggak usah, apalagi dia mention kayak nggak usah ditutup-tutup. Iya Itu tuh sih. Kayak jatuhnya tuh kita tuh yang perempuan muslim jadi kayak kan kita juga punya hak buat menutup ya, iya, Mbak. menutup aurat. Iya, menurut gue juga gimana ya? Soalnya emang kalau dari pandangan orang Hindu ya mereka kan mungkin bebas ya untuk Iya. berpakaian gimana, itu ya agama mereka. Cuman ya menurut gue yang salahnya itu di omongan dia sih. Iya sih, Iya. harusnya dia nggak usah banyak komen lah, Iya. biarin aja orang mau kayak gimana juga. Ya kan itu hak mereka dia juga kan, iya. Nah dari Bhinneka Tunggal Ika aja gitu tuh kayak Iya, Harus menghargai perbedaan. Nah, Ya. mungkin jatuhnya si DPR ini menurut gue tuh kayak dia tuh pengen menghargai cewek-cewek Bali. Iya, dia pengen tetap ngelestariin Ini budaya budaya Bali yang dimana tuh banyak. kalau misalkan di Bali cewek-cewek tuh ya pakai kemben, Iya. nggak Iya, pakai benar-benar, kerudung. Iya, dan emang mereka Rambutnya juga digerai. suka nari Bali pun ya udah normal. Iya, gitu emang sih. kayak Karena gitu, mereka emang kayak budaya Mungkin kayak gitu. harusnya cara penyampaian dia Iya, aja sih iya. yang harusnya diubah ya kan, gak usah komen-komen kayak gitulah, kan orang jadi tersinggung. Yang ada dia juga tadi jatuhnya dipecat kan tadi ya? Iya, dipecat. Iya, sayang aja cuman ya karena salah omong aja Iya. juga berpengaruh banget di sini. Makanya dibilang kayak netizen tuh powernya gede banget ya. Jadi kalau misalnya kita udah dapat satu kesalahan kecil aja itu langsung bisa digede gitu loh kalau misalnya itu. Bener banget. Tapi lu ada kasus lainnya gitu nggak? Kalau misalnya tentang dalam tantangan nih kan realistis aja lah ya. Kalau kita ngelakuin sesuatu pasti kita dapat tantangan nggak sih? Nggak mungkin mulus aja gitu loh. Iya sih, bener. Ya kan? Ya apalagi kan seperti yang gue bilang tadi ya, kalau kita tuh harus melestarikan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau di masa sekarang harusnya banyak nggak sih tantangan-tantangan yang pastinya harusnya melewati? Banyak. Gue punya satu topik nih yang menurut gue tuh asik banget buat dibahas. Iya, apa tuh? Apa tuh? Kan sekarang tuh ada yang namanya transgender. Iya. Itu tuh banyak orang-orang kita di Indonesia maksudnya itu yang ngehujat transgender. Tapi kan kalau dengan kita yang mayoritas muslim, di muslim itu kan nggak boleh kan mengganti apapun itu, jangankan gender, Alis aja penampilan, kita nggak boleh. iya Iya kayak gitu sih, aja nggak iya. boleh. Plusnya kita juga nggak boleh. Iya, tapi kan itu hak dia sebagai manusia untuk membuat pilihannya sendiri. Tapi dari sisi lain juga agama di sini kita nggak lumayan boleh kuat. menormalisasi juga kan dari agama, soalnya nggak boleh. Tapi biasanya nih kalau misalnya dilihat dari pandangan Bhinneka Tunggal Ika ya, kan emang dia bilang tuh kita nggak boleh diskriminasi. Yang Iya. artinya kita nggak boleh kayak menghujat satu sama lain Iya. gitu lah. Dah, yang itu ya kalau sebenarnya dari pilihan atau hak mereka masing-masing sih, ya emang hak mereka ya kan ya. Iya sih. Cuman kalau menurut gue sih hal yang kayak gitu tuh kalau buat dinormalisasikan di Indonesia tuh sulit sih. Iya, Sulit. sulit banget. Apalagi kan di kita tuh Mayoritas, agamanya tuh kuat iya, banget kuat. dan mayoritas tuh Islam. Nah, BTW gue minum dulu ya. Soalnya nih menurut gue juga kalau kita bahas tentang transgender tuh kayak gak kelar-kelar gitu loh Iya. masalahnya. Lu dalam pandangan Pandangan ini, pandangan itu. pandangan kemanusiaan, pandangan agama itu gak kelar-kelar gitu loh. Soalnya kalau dari agama emang salah,
Tapi kalau kita bahas dalam topik kali ini kita tuh Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya kita tuh Berbeda-beda, tapi tetap satu. Yang kita kan berarti ini masuknya perbedaan gender kan. Kalau di luar tuh katanya sekarang tuh udah ada transgender, LGBT. iya, terus wanita sama pria. Nah, normalnya sih. Nah, terus contohnya tuh kalau sekarang transgender tuh banyak, misalnya nih, lu transgender dari cowok ke cewek. Terus lu masuk kamar mandi cewek. Nah, Ya, itu dia. Itu nggak boleh dong. Iya. Itu kan dia tetap aja jiwanya jiwa-jiwa Iya. cowok. Tapi kan dia udah menganggap dirinya tuh sebagai wanita. Heeh. Dan kadang tuh ada yang sampai dia udah ganti KTP dan udah ganti identitas dan segala lain. Jadi secara identitasnya di warga negara tuh dia udah jadi wanita. Kalau gitu kan jadi rancu juga ya. Jadi kayak bingungin juga, kayak lu lahirnya sebagai laki-laki, Laki-laki. tapi lu sekarang udah berubah jadi, Jadi wanita. wanita. Terus sekarang sedangkan di sini tuh kayak belum nggak bisa menormalisasi itu. Itu jadi susah menurut gua. Iya, terus juga menurut gue ya, kita tuh harus dikondisiin sama menurut kayak masyarakat lain tuh nyaman gak sih kalau misalnya kayak gua sebagai transgender gitu loh. Saya kayak maksudnya mereka transgender tuh tetap kelihatan gak sih kayak Iya. Iya, tetap ada perbedaannya lah. Iya kan, Nggak Iya kan? nggak mungkin kan itu ciptaan manusia. Iya, yang pastinya kelihatan Pasti kan. kelihatan lah. Dan kalau gue misalnya gue di posisi ini ya, kalau misalnya gue dalam kamar mandi cewek terus ada cowok transgender, ya gue gak nyaman. Iya, nggak nyaman karena kan Tetap kan dia kan lahir di cowok. iya, jiwanya tetap jiwa cowok, mau gimana juga walaupun dia udah ganti ini ganti itu tetap aja. Ya kan? Nggak boleh, nggak bisa diubah gitu Iya, aja dong. emang udah dari lahir tuh dia ya cowok. Mau Kodratnya sampai- kan cowok, iya, kodratnya. mau sampai dia dikubur juga jadinya cowok. Tapi kalau dilihat dari sisi Bhinneka Tunggal Ika sih sebenarnya kita cukup saling menghargai aja sih. Iya sih. Tapi bentar, gue mau nambahin sesuatu. Ada konsep filosofi unity in diversity atau persatuan dalam keberagaman. Perbedaan memberi warna dan kekayaan dalam kehidupan dan pemikiran manusia. Keberagaman adalah kekuatan, persatuan adalah tujuan. Dalam perbedaan, kita menemukan keindahan. Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan. Bersatu dalam keberagaman, kita menciptakan dunia yang lebih harmonis. Gue salut sih sama kata-kata lo. Makasih. Oke, berarti bisa gue tarik dari kesimpulan dari diskusi kita hari ini itu Bhinneka Tunggal Ika itu sangat berpengaruh bagi berbagai aspek kehidupan di bangsa Indonesia ini ya kan. Iya sih benar. Bhinneka Tunggal Ika itu bisa menjadi semboyan bagaimana cara bangsa Indonesia menghadapi perbedaan agar tidak memecah belah bangsa kita. Dan walaupun banyak banget tantangan yang tadi kita udah jelasin dalam menghadapi Bhinneka Tunggal Ika, tapi gue yakin selama kita bisa tekad berpegang teguh, kita bisa menghadapinya. Asik. Ya. Oke, sebelumnya gue minta maaf atas segala kesalahan yang kita ucapkan hari ini untuk teman-teman semua, dan terima kasih kepada Anca dan Apis juga. Iya, makasih juga Aina atas Mulyati. diskusinya hari ini yang keren banget. Iya. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Hehehe.